Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu sekalian, ibu muslimah yang ada di Oman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pendengar radio Darus Sholihin yang ada di Panggang sekitarnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah, berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang dan diberikan kemudahan juga terus berada dalam kebaikan. Kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah ibadah. Kita masih membahas seputar sholat dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ini kita sudah mengkajinya pada bab yang pertama dari kitab sholat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan yang baru lagi di sini, itu tentang azan. Namun nanti insya Allah ini bukan hanya seputar azan saja, karena ibu-ibu perlu pahami, para pendengar sekalian perlu pahami bahwa untuk masalah azan nantinya, karena ini kita membahas hadis. Jadi membahas hadis itu sifatnya lebih kompleks. Jadi satu hadis itu bisa merembet pada masalah-masalah yang lainnya. Ya, beda kalau kita fokus membahas bahasan fikih. Kalau kita membahas bahasan fikih, itu satu masalah, konsen pada masalah itu saja. Namun kalau bahasan hadis, satu hadis, karena mungkin ini membicarakan azan, namun nanti membicarakan tentang sholat jamaah, ya terpaksa juga membahas tentang jamaah sholat. Jadi yang cakupannya lebih luas, namun memang konsen hadis tersebut ya adalah membahas atau merujuk pada pembahasan satu masalah. Namun karena yang namanya hadis, ya Rasulullah SAW itu menyampaikan itu bukan hanya satu masalah itu saja, beliau bisa memperluas pada pembahasan yang lainnya lagi. Jadi bisa dipahami seperti itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian serta ibu-ibu muslimah yang ada di Oman, kita sekarang lihat hadis nomor 175 sampai 177 dari kitab Bulughul Maram ini. Yang kita lihat di sini hadis yang pertama dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih radhiyallahu anhu, ia berkata, Tafa bi wa ana naimun rajulun. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi ada seorang laki-laki memutariku, ya, sambil mengatakan, ada saat dia mimpi, ingat ini dalam mimpi, maka ada laki-laki yang berkeliling di sekitar Abdullah bin Zaid tadi. Dan saya mengatakan, takul, hendaklah engkau itu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti ucapan azan. Hendaklah engkau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi disebut seperti itu. Fadzakarul azan, kemudian dia mengajarkan azan. Laki-laki tadi yang dalam mimpi tadi itu mengajarkan azan bitartibi at-takbir bi ghairi tarji', dengan menyebutkan lafaz takbir tadi tanpa ada kalimat tarji'. Nanti istilah tarji' ini istilah khusus dalam masalah azan, itu ada bentuk pengulangan. Nanti akan kita lihat insyaallah untuk hal ini, ya, karena kita akan lihat utuh nanti dengan hadis-hadis yang lainnya, kita bandingkan, baru kita bisa pahami apa yang dimaksudkan dengan tarji' di sini. Wal iqamata furoda, dan diajarkan juga iqamah. Tadi diajarkan azan yang pertama, ini diajarkan iqamah.
diucapkan sekali-sekali, kecuali kalimat qad qamatis shalah. Ya, kecuali kalimat qad qamatis shalah diucapkan 2 kali. Kemudian falamma asbahtu ataitu Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Zaid itu mengatakan, ketika pagi hari aku terbangun paginya, aku ceritakan mimpi tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas menjawab, innaha la ru'ya haqq. Sungguh mimpimu tadi adalah mimpi yang benar. Sungguh mimpimu tadi adalah mimpi yang benar. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Nah, di sini disebutkan lagi wazada Ahmad fi akhirihi qissata qauli Bilalin fi azanil fajri as-salatu khairum minan naum. Ahmad menambahkan di akhir kisah tersebut dengan ucapan Bilal, yaitu Bilal bin Rabah At-Taimi. Dia di catatan kakinya disebutkan ketika mengumandangkan azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Juga di sini walibni Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala min sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Lihat terjemahannya. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, termasuk sunnah pula jika seorang muadzin itu mengumandangkan hayya 'alal falah, setelah itu yaitu dalam azan subuh, ia tambahkan lagi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, ini dijelaskan tentang hadis azan, dan disinggung sini juga tentang azan ketika sholat subuh. Nah, terlebih dahulu kita lihat tentang hadis pertama ini yang kita bahas, yaitu dari Abdullah bin Zaid, dan tadi ditambahkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik. Kita lihat ada pembahasan azan dan iqamah. Azan maknanya itu adalah, secara bahasa maknanya mengumumkan. Secara bahasa itu maknanya mengumumkan. Yaitu misalnya kita katakan udzina bizuhri, yaitu artinya u'liman nas bi waqti sholati zuhri, yaitu diberitahukan kepada halayak bahwa waktu sholat zuhur itu sudah masuk. Dan secara syar'i yang dimaksudkan dengan azan itu adalah panggilan bihuduri waqti fi'lis sholat bi dzikrin makhsusin. Panggilan untuk menandakan sholat itu sudah masuk. Panggilan untuk menandakan sholat itu sudah masuk dengan mengucapkan zikir-zikir yang tertentu. Sedangkan kalau iqamah, kalau kita bahas secara syar'inya itu adalah al-i'lamu bil qiyam ila shalah bi zikrin makhsus, yaitu memanggil orang itu untuk menegakkan sholat. Berarti waktu sholat sudah masuk. Kalau tadi menandakan waktu sholat sudah masuk. Kalau ini
bukan hanya waktu sholat sudah masuk, namun sholat untuk ditegakkan, dikumandangkannya iqamah. Maka qoma itu adalah panggilan untuk menandakan sholat itu akan ditegakkan dengan lafaz-lafaz yang khusus pula. Dan keutamaan dari azan ini banyak sekali. Kalau di sini kita bahas dari segi hukum. Adapun dari azan sendiri, keutamaan-keutamaannya yang ada itu bisa melihat secara lebih jauh di, nanti silakan ibu-ibu coba mengoleksi kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Banyak cetakan dalam hal ini dan syarah atau penjelasannya juga banyak. Bisa miliki buku tersebut. Nanti lihat di Fadilul A'mal, situ di bahasan Fadailul A'mal, keutamaan-keutamaan beramal, ada penyebutan keutamaan azan. Di antaranya hadis yang ada, kita bisa lihat secara umum dari hadis, misalnya riwayat Bukhari dan Muslim, lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwali summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaihi. Seandainya orang-orang itu tahu tentang keutamaan yang ada pada azan dan shaf pertama, dan mereka tidak mendapatinya kecuali dengan harus mengundi, maka tentu mereka akan saling berundi untuk rebut-rebutan untuk mendapatkan shaf pertama dan untuk mendapatkan siapa yang lebih dulu mengumandangkan azan. Di sini menunjukkan keutamaan karena diperintah untuk berlomba-lomba untuk itu, tahu dalamnya berarti ada keutamaan yang besar. Maka orang-orang bisa berlomba dengan cara berjudi semacam tadi, mengundi seperti tadi, bukan berjudi, mengundi seperti tadi. Nah, kalau istilah berjudi ya istilah yang haram di sini, saya tidak sebutkan tentang berjudi yang dimaksud. Karena kalau berjudi berarti sama juga mengundi juga, ada untung-untungan situ, ada yang untung besar, ada yang rugi besar, ada yang untung besar, satu pihak untung besar, ada pihak yang lainnya itu buntung besar. Contoh misalnya, ini ciri-cirinya ibu-ibu sekalian, saya sengaja singgung ini biar dipahami. Contohnya itu misalnya dikatakan oleh para ulama, ya kalau kita itu memakai taruhan. Contoh taruhan itu bagaimana? Ada uang pendaftaran untuk lomba. Contoh untuk lomba itu seperti apa? Misalnya kalau kita sering lihat ada sepeda santai, ada jalan pagi bareng-bareng, kemudian situ setiap peserta yang ikut nantinya dipungut biaya 50.000. Hadiahnya apa? 1.000 orang ikut, maka dapat hadiah motor dengan harga 18 juta dan hadiah-hadiah yang menarik lainnya. Kalau maksud undian itu adalah untuk hadiah-hadiah semacam ini, nah itulah yang dikatakan maisir, katakan judi. Namun kalau di sini ini cuma istilah saja, yaitu kalau kita tahu keutamaan yang ada dalam azan dan shaf pertama, tentu orang-orang akan berlomba untuk mendapatkannya dengan cara berundi. Juga keutamaan yang lainnya disebutkan juga dalam hadis al-muadzdzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, bahwa muadzin itu lebih panjang lehernya dari manusia nantinya pada hari kiamat. Panjang leher di sini bukan menunjukkan suatu yang aneh atau orang yang apa ini kok lehernya panjang. Yang dimaksudkan sini adalah kita bisa maknakan secara tekstual seperti itu dan kita nyatakan bahwasanya ini menunjukkan tentang keadaan orang yang lebih mulia daripada yang lainnya dan kedudukannya di sini lebih mulia pada hari kiamat dibandingkan manusia lainnya. Dan juga para ulama itu menyebutkan keutamaan azan itu dari sisi manakah yang lebih utama antara azan dan menjadi imam. Ada ulama yang berpendapat muazzin itu karena memanggil orang sehingga lebih banyak dari sebab dia itu orang datang ke masjid, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar dari hal ini, maka dia lebih utama. Ada juga ulama yang menyebutkan
bahwasanya yang lebih utama itu adalah orang yang menjadi imam. Nah, ini ada khilaf dalam masalah ini. Intinya masing-masing punya keutamaan dengan dalam hal azan maupun dalam hal menjadi seorang imam tadi. Nah, kalau kita lihat tadi pembahasan hadis tersebut, kita kembali ke hadis nomor 175 sampai 177 tadi. Kita lihat di sini ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari mimpi Abdullah bin Zaid kita bisa simpulkan ini jadi dalil tentang disyariatkannya azan. Ya, ini jadi dalil tentang disyariatkannya azan sekaligus iqamah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, selain itu adalah sebagai dalil disyariatkannya azan dan iqamah, kita juga simpulkan azan itu dikumandangkan. Faedah yang kedua, azan itu dikumandangkan untuk menunjukkan bahwa waktu sholat itu telah masuk. Bahwa waktu sholat itu telah masuk. Dan kalau kita lihat lagi di sini dari hadis Abdullah bin Zaid tadi, bahwa cara mengumandangkan azan, lihat kalimatnya nantinya itu adalah tarbi fi awwalihi. Penyebutan kalimat Allahu Akbar itu 4 kali. Seperti yang kita dengar di masjid-masjid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 2. Kemudian diulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini yang jadi pendapat kebanyakan para ahlul ilmu, yaitu para ulama. Yang dimaksud dengan azan seperti hadis dari Abdullah bin Zaid itu dengan kalimat tarbi', yaitu 4 kali ucap pada kalimat Allahu Akbar tadi. Kemudian faedah yang lainnya lagi, karena sini tidak disebutkan lafaz azan secara utuh, kita lihat bagian per bagian. Hadis itu disebutkan lafaz iqamah. Lafaz iqamah itu dibaca 1 kali 1 kali. Kecuali tadi kalau disebutkan di sini qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Juga sebenarnya yang di awal juga kalimat Allahu Akbar itu juga dibaca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat kalimat berikutnya 1 kali 1 kali. Namun kalimat Allahu Akbar di depan itu 2 kali. Kalimat qad qamatis shalah itu 2 kali juga di belakang. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan bahwasanya azan subuh setelah kalimat hayya 'alal falah itu ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dibaca 2 kali. As-sholatu khairum minan naum. Ya, ini terserah di sini. Mau pakai aturan ya naumnya itu dibaca pendek saja, naum biasa, atau naumnya itu seperti kaidah tahajud bisa dipanjangkan juga, artinya lebih kalau tadi cuma baca 2 harokat atau baca 4 atau 6 harokat boleh. Namun ingat di sini ada, saya sendiri pernah mendengar ketika kecil, hati-hati kalau kumandangkan azan subuh pada kalimat as-sholatu khairum minan naum, sholatnya dipanjangkan, naumnya itu enggak. Ini butuh dalil untuk menyatakan seperti ini. Pokoknya yang kita baca seperti aturan saja cara membacanya. Ya, tidak menyalahi aturan membaca tersebut, seperti kaidah-kaidah ketika kita tahu dalam membaca Al-Quran, seperti itu sudah cukup. Jadi tidak usah punya keyakinan tadi, oh naumnya jangan dipanjangkan nanti orang itu malah senang tidur. Oh, enggak seperti itu, ini kan ucapan azan. Kita maksudkan dari makna secara utuh, secara keseluruhan, bukan kalimat terakhir saja. Dan tidak punya maksud seperti itu orang yang memandangkan azan ketika dia panjangkan naumnya yang terakhir. Dan di sini faedah juga kita lihat
kalimat as-salatu khairum minan naum di sini kok lebih diistimewakan saat sholat subuh dibandingkan sholat-sholat yang lainnya? Dikarenakan sholat subuh itu waktu orang-orang tidur. Umumnya manusia itu dalam keadaan tidur. Maka agak berat ketika mereka itu untuk bangun, maka ada lapas tambahan seperti tadi untuk mengajak mereka tidak terus-menerus tidur, namun ada waktu mereka untuk melaksanakan sholat ketika sudah terbit fajar subuh, yaitu fajar shodiq, seperti waktu sholat yang telah kita bahas kemarin. Maka dikhususkan sholat fajar ada kalimat as-salatu khairum minan naum, atau disebut para ulama dengan kalimat taswib. Ingat ya, kalimat as-salatu khairum minan naum itu disebut oleh para ulama dengan kalimat taswib. Nah, para ulama di sini ada pembahasan apakah as-salatu khairum minan naum itu jadi kekhususan di azan pertama, karena ingat azan subuh itu 2 kali. Yang pertama itu azan untuk membangunkan sholat tahajud. Kalau kita katakan membangunkan sholat tahajud, ya memang secara istilah tahajud itu artinya bangun tidur. Maka sholat tahajud itu ketika orang itu bangun tidur. Sedangkan kalau kita tidak awali dengan bangun tidur, misalnya kita begadang, kemudian sampai jam 3 pagi misalnya, karena ada urusan penting. Dan dia ingin melaksanakan sholat malam ketika itu. Dia laksanakan jam 3 tanpa diawali dengan tidur. Maka ini tidak disebut tahajud, namun disebut sholat malam. Nah, tadi fungsi azan tadi yang pertama itu untuk bangunkan orang sholat malam. Nah, azan yang kedua itu untuk menandakan masuknya waktu subuh. Maka sebagian ulama itu mengatakan bahwa kalimat as-salatu khairum minan naum sebagaimana disebutkan juga dalam hadis-hadis itu ada pada azan yang pertama. Ini dikatakan, pendapat ini dikatakan oleh sebagian ulama Hanabilah, juga diceritakan oleh As-Sun'ani, juga oleh Ibnu Ruslan, ya, juga dikatakan oleh Ibnu Ruslan, juga mengatakan yang sama. Dan mereka berdalil atau beralasan dengan dalil-dalil yang menyebutkan secara tegas bahwasanya ini diucapkan ketika azan pertama sebelum subuh itu masuk. Sedangkan pendapat yang kedua, as-salatu khairum minan naum tetap dibaca ketika azan subuh, ketika terbit fajar subuh. Ini pendapat dari mazhab Hambali, sehingga ibu-ibu ketika umroh misalnya lihat as-salatu khairum minan naum juga tetap ada di azan yang kedua ketika azan subuh itu dikumandangkan atau subuh itu sudah masuk. Juga ini perkataan dari As-Sindi, juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena alasannya taswib tadi, ucapan as-salatu khairum minan naum disebutkan dalam hadis itu muqayyad, dikaitkan dengan sholat subuh, sebagaimana riwayat dari Abu Dawud, Ahmad dari hadis Abu Mahdzurah, fa in kana sholatus subuhi qulta as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, jika kalian itu melaksanakan sholat subuh maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Dan di sini tidak dikaitkan dengan azan pertama, namun dikaitkan dengan azan subuh. Dan azan subuh itu ada ketika sudah terbit fajar shodiq, seperti pembahasan kita sebelumnya dalam pembahasan waktu-waktu sholat. Dan kita baru memandangkan azan, kalau kita katakan azan untuk masuknya sholat ketika sholat itu masuk, seperti sabda Nabi SAW dalam hadis Malik bin Al-Huwairith, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum, jika sholat itu hadir maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan. Berarti azan subuh dengan sholatu khairum minan naum tadi, ya, itu ada ya ketika azan subuhnya.
Sedangkan untuk azan pertama tadi itu bukan azan untuk sholat subuh, namun itu azan, itu bukan azan untuk sholat 5 waktu, namun itu azan untuk bangun sholat malam. Yaitu seperti sabda Nabi SAW, liyukidha naimakum wa yarji'u qaimakum. Ini untuk membangunkan, azan pertama itu untuk membangunkan orang-orang yang tertidur dan untuk mengembalikan semangat lagi orang-orang yang sudah berdiri melaksanakan sholat malam. Nah, itu jadi dalil tentang lebih kuatnya pendapat ini yang menyatakan bahwasanya azan subuh itu pakai kalimat taswib, yaitu kalimat as-salatu khairum minan naum. Dan dari hadis tadi juga dapat kita simpulkan hal yang lainnya tentang masalah mimpi di sini, ibu-ibu sekalian. Coba perhatikan para pendengar sekalian, coba perhatikan tentang masalah mimpi. Ini di luar dari pembahasan kita tentang sholat, namun ada pelajaran penting di sini. Lihat, Abdullah bin Zaid mimpi, dia dapat sesuatu ketika dia itu bermimpi tadi, bahwasanya ketika sholat, ketika ingin masuk untuk memanggil orang-orang, maka kumandangkanlah azan. Dia dapat dalam mimpinya seperti itu dengan cara azan yang dia sebutkan juga. Kemudian Nabi SAW katakan, innamal ru'ya haq, itu mimpi yang benar seperti itu. Dan ingat, yang membenarkan sini adalah Nabi SAW, sehingga mimpi Abdullah bin Zaid jadi syariat. Mimpi dari Abdullah itu tadi dia jadi syariat. Ini bukan sesuatu yang sekedar mimpi saja, namun karena sudah dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menjadi syariat. Kesimpulannya apa di sini, ya, para pendengar sekalian, ibu-ibu sekalian? Kesimpulannya adalah yang namanya mimpi itu bisa menjadi syariat kalau itu dibenarkan oleh wahyu. Wahyunya di sini apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada yang bermimpi untuk zaman ini, ya kita sebut zaman now inilah, untuk zaman 2017 ini, waktu saat ini, ada yang bermimpi, kemudian katakan, oh saya bermimpi dapat bisikan ketika mimpi, kalau kamu ingin kaya baca Al-Fatihah 1000 kali misalnya. Kalau kamu ingin panjang umur, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali misalnya. Terus disampaikan kepada orang-orang, taruhlah dia seorang kiai, taruhlah dia seorang ustadz, taruhlah dia seorang ulama. Apakah boleh mimpi semacam ini itu menjadi suatu syariat, menjadi suatu amalan? Jawabannya tidak. Dikarenakan apa? Mimpi yang boleh menjadi suatu syariat jika itu dibenarkan oleh wahyu. Allah membenarkannya, berarti ada wahyu itu turun dari Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, atau Nabi SAW itu membenarkannya. Sekarang zaman ini tidak mungkin hal itu terjadi, sehingga kesimpulannya tidak boleh mempercayai mimpi-mimpi untuk zaman ini sebagai suatu syariat. Yang tidak boleh mempercayai mimpi-mimpi itu sebagai suatu syariat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita lihat di sini aturan dalam masalah azan. Akhirnya ini kan menjadi suatu hukum. Berarti aturan dalam masalah azan itu manut pada dalil. Lafaznya seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baca 2 kali, kita manut pada aturan tersebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga manut pada aturan tersebut. Lihat, kalimatnya sudah jelas, maka tidak boleh kita tambah-tambahkan. Maka suatu ibadah, kita ambil kesimpulan, suatu ibadah yang sudah ada ketetapannya, tidak boleh kita buat-buat syariat baru lagi untuk menambah-nambah di dalamnya.
Tidak boleh kita buat lagi syariat-syariat baru untuk menambah di dalamnya. Contoh misalnya, kami contohkan, ketika Nabi SAW itu membaca tahiyat, beliau membaca seperti ini untuk kalimat tahiyat akhir yang ada salawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka lihat, Nabi SAW sudah sebutkan seperti itu, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan kalau ini sudah jadi aturan, maka kita manut pada bacaan tersebut. Contoh Nabi SAW sebutkan juga, ada bacaan doa, salah satu bacaan doa sebelum tidur itu panjang disebutkan. Dan Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat yang bacanya itu keliru. Dan Nabi SAW itu mengajarkan dengan bacaan yang benar seperti ini. Wa binabiyyikal ladzi arsalta. Wa binabiyyikal ladzi arsalta. Dan dengan nabimu yang engkau utus. Kemudian ada seorang sahabat yang membaca seperti ini. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dengan rasul yang engkau utus. Kalimat Nabi dan Rasul sama memang di sini, namun dia ubah kalimat Nabi yang Nabi SAW ajarkan, dia ubah jadi kalimat Rasul. Maka ketika itu Nabi SAW kritik, wah tadi kan saya ajarkan kamu wabi nabiyyikal ladzi arsalta, kenapa diubah menjadi wabi rasulikal ladzi arsalta? Nah, kesimpulannya di sini saya ingin memahamkan kepada para pendengar dan ibu-ibu sekalian, contoh yang kita di sini perlu memahami bahwasanya Nabi SAW ketika dalam bacaan tahiyat tadi itu tidak menambahkan bacaan Sayyidina ketika menyebut nama beliau. Maka kita juga dalam tahiyat tidak perlu menambahkan kalimat Sayyidina. Sebagaimana tadi, kalimat doa sebelum tidur itu tadi, wabi nabiyyikal ladzi arsalta, Nabi tidak setuju diubah menjadi wabi rasulikal ladzi arsalta. Sebagaimana kita pahami juga untuk azan, lafaznya sudah tetap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam azan juga, kita tidak membaca Sayyidina di situ ketika menyebut nama Nabi. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tidak ada kalimat Sayyidina. Maka tidak perlu kita juga tambah ketika kita membaca tahiyat. Silakan ibu-ibu kalau ingin mendalami hal ini, baca buku Sifat Sholat Nabi SAW karya Syekh Al-Albani. Situ nanti disebutkan lafaz lengkapnya dan itu sebutin riwayat lengkap. Dan situ nanti ibu bisa saksikan, para pendengar bisa saksikan, bisa baca dan melihat dengan seksama tidak ada tambahan lafaz Sayyidina. Maka kesimpulannya tidak perlu menambahkan Sayyidina ketika bacaan tahiyat, ketika lafaz azan, termasuk juga yang sering kita dengar pada doa ba'da azan. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'at maqama mahmud allazi wa'attah. Di situ ada kalimat ya Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Dia pakai kalimat Sayyidina padahal tidak ada dalam teks hadis doa-doa setelah azan seperti itu. Maka tidak perlu kita tambahkan. Namun kalau di luar dari itu yang kita itu boleh bebas untuk menyebutkan ya, maka seperti kita membaca muqaddimah. Kadang saya itu kalau membaca muqaddimah ketika baca sholawat seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya sebut seperti itu. Karena di sini tidak memakai aturan yang ketat untuk mengucapkan kalimat Sayyidina. Sehingga kita ucapkan saat itu dan Rasulullah SAW masih menyebutnya bahwasanya beliau mengatakan aku adalah sayyidnya waladi ibnu Adam, aku adalah sayyidnya anak-anak Adam, artinya pemimpinnya anak Adam nanti pada hari kiamat. Maka Nabi SAW masih menyebutnya, maka boleh kita mengucapkan seperti itu. Dan ini dalam istilah Arab maksudnya adalah bentuk pengagungan, penghormatan kita, seperti kita menyebut dalam bahasa kita dengan panggilan nyonya, bahasa Inggris Mister misalnya, bahasa Mrs gitu, kita panggil dengan panggilan penghormatan. Ada bapak, tuan, kita panggil seperti itu. Nah, ini sedikit pelajaran tentang kalimat Sayyidina tadi. Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Mahdhurah. Dan ini juga menjadi dalil tentang jadi dalil juga dari sahabat Abu Mahdhurah sini tentang lafaz-lafaz azan. Lihat dari hadis ini, hadis nomor 178. Dan dari Abu Mahdhurah
disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan cara azan kepadanya, lantas beliau menyebutkan dengan kalimat tarji'. Lalu ada keterangan di sini, tadi hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar mengatakan, walakin dzakarat takbir fi awwali marrataini faqat. Namun Nabi SAW itu menyebut kalimat takbir di awal cuma 2 kali saja. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam dan mereka semua menyebutkan tentang perulangan 4 kali. Nah, keterangannya di sini apa yang dimaksudkan dengan kalimat tarji ketika kita itu mengumandangkan azan? Nah, kita lihat di sini untuk lafaz Allahu Akbar itu tetap 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita menyebut lagi kalimat tarji untuk kalimat syahadat. Untuk kalimat syahadat, kita 2 kalimat syahadat itu, yang pertama disebut dengan suara munkhafid, disebut dengan suara lirih. Ini dengan tujuan untuk didengar saja oleh orang-orang yang ada dekatnya. Kemudian disebut lagi 2 kalimat tersebut berikutnya lagi dengan suara lantang, suara keras. Jadi pertama sebut dulu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ulang lagi dengan suara yang lebih keras. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan suara yang lebih keras. Jadi ada kalimat tambahan di situ. Yang pertama 2 kalimat syahadat dibaca munkhafid pelan. Yang kedua diulangi lagi kalimat syahadat tadi itu dengan bacaan dikeraskan. Nah, namun kalau jumhur itu mengatakan bacaan takbirnya tetap 4 kali untuk di awal azan. Ya, jadi tidak seperti tadi dikatakan 2 kali, namun tetap 4 kali. Namun intinya di sini, pelajaran dari sini ibu-ibu sekalian, para pendengar sekalian, kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, ada suatu cara mengumandangkan azan dengan cara yang berbeda yang Nabi SAW itu masih membolehkan. Seperti dalam hadis Abu Mahdhurah di sini. Ya, seperti hadis Abu Mahdhurah di sini. Boleh nggak dipakai? Jawabannya boleh. Ada cara yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau dalam suatu amalan kita dianjurkan dengan cara yang berbeda, yang kita dianjurkan ada cara yang berbeda di sini. Kalau mau untuk mendapatkan sunnah semuanya, maka kita praktekkan semuanya. Contoh misalnya, bacaan-bacaan ketika sholat itu ada beberapa yang lebih daripada 1. Contoh doa iftitah atau istiftah. Ibu-ibu ada yang menghafalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ada yang hafal itu. Ada yang pakai Allahu Akbar kabira, ada yang pakai wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Ada yang pakai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Mana yang diamalkan? Saran saya, dan ini saran para ulama juga seperti Salim bin Ali al-Hilali, untuk dapatkan semua ya dibuat kita ganti-gantian. Kadang baca ini, kadang baca itu. Karena Nabi SAW kadang bergantian untuk membacanya. Namun untuk doa iftitah tadi, sedikit pelajaran di sini, Nabi SAW itu membaca biasanya, kata Imam Ibnu Taimiyah, begitu juga Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab beliau Sifat Salat ketika membahas syarah hadis Al-Ahkam, ya. Kemudian Ibnu Qayyim ketika membahas kitab Zadul Ma'ad disebutkan
bahwa hal tadi pemilihan doa iftitah dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ini lebih sering dibaca pada sholat wajib. Namun untuk doa-doa yang lainnya itu dibaca pada sholat sunnah. Ya, itu dibaca pada sholat sunnah. Seperti misalnya Nabi SAW mengkhususkan untuk sholat tarawih atau sholat malam, mengkhususkan untuk sholat malam itu membaca doa iftitah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, ya, dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang dikhususkan untuk sholat wajib, ada yang dikhususkan untuk sholat sunnah. Namun kalau kita amalkan semua untuk sholat kita boleh. Ada doa ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ini dibaca juga sama ketika ruku. Ketika sujud juga baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada juga bacaan Allahumma gfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhiratahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini juga jadi dalil bolehnya doa itu bermacam-macam. Maka kita praktekkan semuanya. Begitu juga dengan azan di sini kita praktekkan semuanya. Artinya kadang dengan lafaz yang ini, lafaz yang ini. Berarti ibu-ibu dan para pendengar sini harus tambah hafalan untuk bisa mempraktekkan semuanya tadi. Jadi tidak cukup dengan satu saja. Kemudian ada lagi misalnya, saya contohkan lagi, ini bisa bervariatif juga kita itu amalkan. Kadang ganti ini, kadang ganti itu, seperti bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ba'da sholat. Ini bahkan bisa sampai 5 cara baca. Ya, bisa 5 cara baca. Cara pertama, bacaannya dipisah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cara yang kedua yaitu dengan membaca subhanallah digabung dengan alhamdulillah dan Allahu akbar, dibaca 33 kali. Jadi kalimatnya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dibaca 33 kali. Lalu digenapkan jadi 100, menjadi ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, dibaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kemudian yang keempat, cara bacanya adalah subhanallah digabung dengan alhamdulillah, digabung dengan Allahu akbar, digabung dengan la ilaha illallah. Karena ada 4 kalimat, dibaca 25 kali. Caranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Totalnya nanti juga sama jadi 100. Lalu yang kelima, itu yang paling ringan, ini disebutkan di dalam hadis juga, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jadi totalnya jadi 30. Kalau 5 waktu berarti jadi 150. Dan Nabi SAW katakan dalam timbangan itu jadi 1500. Kenapa? Karena satu kebaikan itu minimal dibalas 10 kali. Saya ulang, untuk zikir ba'da sholat ini bisa bervariasi juga. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ibu-ibu bisa amalkan, kadang amalkan ini, kadang amalkan itu, biar tahu ini semua dari sunnah Nabi SAW. Yang pertama subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali, dipisah, terus ditutup dengan jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang kedua, subhanallah digabung dengan alhamdulillah, digabung dengan Allahu akbar, dibaca 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar.
33 kali digenapkan jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang ketiga, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Terus yang keempat, subhanallah digabung dengan alhamdulillah, digabung dengan Allahu akbar, digabung dengan la ilaha illallah. Kalimatnya menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 25 kali. Lalu yang terakhir, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji dulu untuk kesempatan siang hari ini ya, sampai pada hadis 178. Nanti saya diingatkan lagi sampai di mana tadi pembacaan hadisnya. Insyaallah kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Monggo jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tiga pertanyaan ya. Baik. Nomor 1. Kuis nomor 1. Sebutkan yang meriwayatkan, 2 orang yang meriwayatkan hadis tentang azan tadi. 2 orang tadi. Saya sebutkan 1, kemudian ada saya sebutkan 2. Yang satu lewat mimpi, yang satu itu yang kita sebutkan hadisnya yang terakhir. Coba apa? Ya, yang pertama. Yang pertama Abdullah bin Zaid, yang kedua Abu Mahdzurah. Ya betul. Yang pertama itu Abdullah bin Zaid dan yang kedua Abu Mahdzurah. Ingat, ini jadi pokok hadis ketika membicarakan masalah azan. Ya, ada wudu juga, ada hadis pokoknya seperti hadis dari Utsman bin Affan ya, dan juga Abdullah bin Zaid juga. Kalau dalam azan di sini Abdullah bin Zaid dan Abu Mahdzurah. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kalimat taswib? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat taswib? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu khairum minan naum. Artinya apa? Salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Sebutkan cara membaca. Wah, ini sudah pada tahu nantinya ini. Saya ganti kalau gitu. Sebutkan lagi ya. Kapan dibaca as-salatu khairum minan naum? Dan azan itu ada berapa kali? Lalu sebutkan maksudnya. Azan subuh ada berapa kali dan sebutkan maksudnya.
Jadi jawab dulu azan itu berapa kali, maksudnya apa, kemudian as-salatu khairum minan naum diucapkan di mana? Gimana? Dua kali ya, terus. Yang pertama bangunkan sholat tahajud, yang kedua untuk menandakan masuknya waktu subuh. Terus kapan dibaca as-salatu khairum minan naum? Ya, ketika azan subuh. Ya, sebagaimana ini pendapat yang tadi seperti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan pendapat ulama Hambali. Taib. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, monggo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini balik lagi ke hadis kemarin tentang sholat di dalam hadis 169 dan 170. Di situ ada dinyatakan doa baik kalau dari maksudnya apa Ustaz? Ada pernyataan itu. Coba di halaman berapa? Hadis 169 dan 170 di bab sholat. Iya. Iya, satu. Terus? Iya. Jadi tadi hadis tadi kalau di atas disebutkan, coba nanti baca di atasnya lagi. Daruqutni katakan sanadnya itu sangat lemah. Kemudian lihat lagi di bawahnya dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Ibnu Umar yang sama dengan hadis tersebut, hanya saya tidak menyebutkan pertengahan waktu. Hadis ini juga dhaif. Berarti kan pembicaraannya di sini hadis ini adalah hadis yang lemah. Jadi Ad-Daruqutni lemahkan, kemudian Tirmizi juga melemahkannya. Ditambah lagi Syekh Albani tegaskan terakhir, ya, beliau juga kuatkan lagi hadis tersebut hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Coba lihat kalimatnya, awal waktu itu merupakan keridhaan Allah, pertengahannya merupakan rahmat Allah, dan bagian akhir adalah ampunan Allah. Kalau hadisnya seperti itu dhaif, ya, hadisnya seperti itu dhaif. Intinya sholat di awal waktu saja pokoknya punya keutamaan yang besar. Kita tahu saja seperti itu, punya keutamaan yang besar berarti pahalanya besar. Bagaimana pertengahan waktu, bagaimana akhir waktu, wallahu a'lam. Jadi kita membicarakan tentang awal waktu sholat saja yang hadisnya itu sahih, wallahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa di syariat kita sudah menyatakan hak untuk lalu kenyataannya itu sebenarnya orang merasa mendapatkan semacam hidup walaupun beliau juga bukan ulama atau orang-orang yang sangat berilmu, tapi seringkali mendapat petunjuk ketika mendapatkan petunjuk tentang seseorang. Misalnya mengatakan seseorang yang baru saja meninggal, lalu kita berdoa, saya padahal udah mimpiin berapa hari sebelum meninggal, saya mendapatkan mimpi tentang bersangkutan. Nah ini kalau
Saya ini yang awal-awal tadi nggak, kurang jelas suaranya. Bisa diulang, Bu? Mimpi, ya, taib. Ya, terus? Mimpi kan tadi disampaikan kalau mimpi itu akan menjadi syariat apa yang sudah dinyatakan hak oleh Allah. Iya, terus? Apa yang mimpi teryakin dari disampaikan bila ada orang yang sangat dekat dengan dirinya tentang sesuatu. Orang itu sangat apa? Coba pelan-pelan, Bu, soalnya orang itu sangat yakin. Iya, kita mendapatkan cerita bahwa wah, saya mimpi tentang sesuatu seakan-akan kejadian sudah dirasa. Bagaimana kita melihat? Orang itu sangat yakin kalau yang dimimpikannya itu seakan-akan pertanda. Yang dimimpikan itu seakan-akan pertanda. Apa? Seakan-akan apa? Saya kurang ini ya. Hah? Seakan-akan pertanda. Iya. Pertanda apa? Misalnya ada orang meninggal gitu, terus kemudian ada yang dapat mimpi tentang yang bersangkutan, terus seperti seakan-akan yakin bahwa beliau sudah yang meninggal itu memberi pertanda bahwa dia meninggal, atau dia memberi pertanda bahwa dia baik-baik saja di alam kubur, seperti itu. Itu apa yang usah kita sampaikan kepada yang masih punya keyakinan seperti itu. Nah, baik, ya saya paham. Ya. Jadi untuk masalah mimpi tadi, ibu-ibu sekalian, mimpi nanti ada beberapa macam memang. Yang tadi kita baru baru satu hal yang disinggung. Bagaimana kalau mimpi tersebut itu dijadikan dalil untuk suatu syariat? Berarti kita memimpikan sesuatu, amalan seperti ini, kemudian kita nyatakan itu jadi syariat. Nah, para ulama itu jelaskan, kita bisa menyatakan seperti itu harus dengan ada dalil pendukung dulu. Kalau untuk zaman ini nggak bisa. Ya. Nah, sedangkan tadi misalnya saya bermimpi ada kejadian-kejadian seperti ini, wah ini kayaknya pertanda ini ada sesuatu berita yang menggembirakan atau ada suatu bencana atau musibah. Nah, ini mimpi semacam ini nanti ada yang jadi penafsir mimpi. Itu ada pakar-pakarnya memang untuk kali ini. Ini kejadian seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Jadi ada mimpi yang bisa jadi tafsir dan itu jadi benar juga. Ya. Dan ini terjadi di akhir-akhir zaman, mimpi-mimpi orang itu bisa jadi kenyataan. Ada seperti itu. Penyebutannya juga hal ini yang tadi saya sebutkan nama kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi disebutkan juga tentang tafsir mimpi, tentang hadis-hadis tentang tafsir mimpi. Nah, ada mimpi yang sebenarnya sebagiannya itu bisa dibenarkan. Ya. Ada mimpi yang sebagiannya, saya tidak katakan seluruhnya, sebagiannya bisa dibenarkan karena ada orang yang bisa menafsirkan dan mimpi itu kita katakan benar. Namun ada mimpi yang biasa-biasa saja, tidak jadi sesuatu yang istimewa. Ya, saya mimpi jalan-jalan, misalnya jalan-jalan ke Oman misalnya. Ya, mimpi cuma mimpi saja. Apa hasilnya? Ya, apa hasilnya? Tidak ada kaitan dengan apa-apa dengan hidup saya. Oh, berarti ini jadi mimpi yang biasa. Saya mimpi mau pergi umroh. Ya, apakah ini jadi sesuatu gitu kalau saya mimpi seperti ini? Belum tentu juga. Maka ada yang bisa, kalau memang ada tanda-tanda, ada firasat-firasat ini nanti kejadian seperti ini ya, ini cuma bisa ditafsirkan oleh yang pakar dalam hal ini. Kami sendiri ya, tidak bisa menafsirkan hal itu. Ada yang pakar-pakar ini, saya juga tidak tahu di negeri kita ini di mana tempatnya, belum tahu tentang penafsiran semacam itu. Namun dahulu ulama-ulama menyampaikan seperti itu. Ada yang bisa menafsirkan mimpi-mimpi semacam tadi. Ini berarti cuma khusus orang-orang tertentu. Bahkan ada yang punya kitab tafsiran mimpi. Kejadian seperti ini, mimpinya nanti jadinya seperti ini. Ya, namun memastikan seperti itu mungkin dari pengalaman saja, kita tidak katakan itu dari dalil. Ya, kita tidak katakan dari dalil. Intinya apa yang tadi Ibu tanyakan itu bisa saja seperti itu. Namun orang yang bisa
menyatakan ini benar atau tidak, ini berdasarkan penafsiran dari orang yang pakar, bukan dari sembarangan orang. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kami jawab untuk pertanyaan tersebut. Yang lainnya lagi? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi terdengar, Bu? Suara Ustaz kedengeran sih, sepertinya suara kami nggak kedengeran di sana. Enggak, yang tadi saya beri jawaban kedengaran nggak? Tadi kedengeran. Oh iya. Ya, sekarang sudah jelas ini. Ada lagi? Pertanyaan ada. Ya. Jika kita sedang melaksanakan sholat, Ya. tiba-tiba kucing peliharaan kita tidur di kaki kita, apakah sholat kita batal? Kucingnya sayang sekali sama majikannya itu. Itu sholat kita batal atau enggak? Sekarang kembali ke pernyataan, kucing itu najis atau tidak? Ya, kalau dilihat dari hadis yang Nabi SAW itu katakan bahwasanya kucing itu adalah binatang yang ada di sekeliling kalian. Kucing itu adalah binatang yang ada di sekeliling kalian. Innamat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang ada muter-muter sekeliling kalian. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kucing itu tidak najis. Namun kita tidak bicarakan kotoran kucingnya dan kencing kucingnya. Tentu itu najis. Menurut para ulama itu najis. Ibu-ibu bisa lihat hadis tentang kucing ini di halaman 29, hadis nomor 9. Halaman 29, hadis nomor 9. Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda tentang kucing, innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena kucing adalah binatang yang hidup di sekitar kalian. Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena kucing adalah binatang yang hidup di sekitar kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh yang empat, berarti Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan juga oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, jadi dari hadis ini tegas mengatakan kucing itu tidak najis. Pendalilan hal ini ada kisah yang panjang tentang hadis Abu Qatadah ini, yaitu Rasulullah Abu Qatadah itu pernah menyampaikan, ada yang pernah menegur Abu Qatadah ketika Abu Qatadah memakai lagi air bekas jilatan kucing. Air bekas jilatan kucing. Kemudian ada yang tegur, kok kamu gunakan lagi air yang bekas jilatan kucing tadi, kamu gunakan lagi untuk wudu. Kemudian Abu Qatadah menyampaikan sabda Rasulullah SAW, innaha laysat binajasin, innama hiya tawafina alaikum, innama hiya tawafina alaikum. Innaha laysat binajasin, kucing itu tidaklah najis, dia adalah binatang yang ada di sekitar kalian. Jadi sholatnya tetap sah ketika itu. Tinggal ibu saat sholat tadi, saat butuh ruku atau sujud dan itu mengganggu, bisa disingkirkan kucing tersebut dengan digerakkan kakinya atau tangannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ustaz, terkait dengan azan, dulu di awal itu sudah disyariatkan bahwa itu dilakukan seperti sekarang ini atau seperti apa, Ustaz? Gimana itu? Dilakukan seperti apa maksudnya? Seperti saat ini dilakukan, seperti dinyanyikan. Apakah memang dari dulu seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Ya, macam-macam sih setiap orang itu untuk ini. Yang jelas ya, tidak terlalu sampai dilakukan seperti nada musik yang pertama, satu. Kemudian yang kedua, tidak juga sampai merubah makna. Karena ada yang mungkin salah panjangkan misalnya. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baca banyak yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sudah berubah berarti maknanya. Ya, itu sudah berubah maknanya. Ini fatal. Tidak boleh. Walaupun dia tujuan untuk melakukan di sini. Kita memang diperintahkan untuk melakukan Al-Quran, termasuk juga di sini dalam masalah azan. Walau tidak, sebagian ulama memang ada yang menyatakan baiknya tidak terlalu dilakukan sehingga nanti mungkin ditakutkan itu akan merubah maknanya.
Nah, kalau kami sendiri lebih cenderung pada tidak terlalu sampai memaksakan dalam hal ini dalam melakukannya. Jadi baca biasa dengan panggilan yang lantang saja seperti itu. Ya, dia mau lakukan dengan ini sesuai dengan kemampuannya saja, tidak usah ikut yang ini ikut yang itu sampai memaksa nada yang panjang yang dia sebenarnya nggak bisa untuk itu. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing saja, dan dia tidak usah buat-buat dalam hal ini. Kalau memang dia bisa buat seperti itu, ya sudah, dia azan seperti itu atau dia iqamah seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, batasan awal waktu sholat itu seperti sampai kapan sih Ustaz? Batasan apa tadi? Awal waktu sholat. Jadi kan maksudnya gimana Ustaz? Misalnya kan azan, terus selang 5 menit misalnya iqamah, terus sholat, bisa ke masjid, terus sholat berjamaah. Nah, kita cewek perempuan-perempuan yang di rumah, yang awal waktu sholat itu batasannya seperti apa? Yang penting sudah masuk sholat, dia kerjakan sholat sunnah, langsung sholat wajib. Itu namanya waktu sholat, awal waktu sholat. Tidak terlalu menunda di tengah-tengah. Misalnya ini ya, waktu zuhur jam 12 sampai jam 3. Ya berarti antara, ya kira-kira saya di masjid, ibu-ibu lihat di masjid itu, rampungnya itu berapa menit? Biasanya dari azan sampai rampung orang itu salam dan pulang itu setengah jam. Nah berarti kira-kira waktu untuk ibu-ibu sholat di rumah ya sekitar setengah jam itu dari waktu azan. Bisa diperkirakan seperti itu. Seperti orang yang ketika pergi ke masjid dan pulang ke rumah itu sekitar setengah jam. Oh berarti waktunya sekitar itu. Ya artinya untuk ibu-ibu sudah terdengar azan, langsung segera untuk persiapan sholat sunnahnya. Kalau itu punya sholat sunnah rawatib atau pengen sholat sunnah antara azan dan iqamah 2 rakaat, lalu setelah itu melaksanakan sholat wajib. Nah seperti itu yang dilakukan. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi mungkin terakhir? Kalau awal waktunya itu kalau di Oman itu masjidnya sudah punya berapa menitnya seperti sekitar rumah saya itu untuk sholat asar akan dimulai 45 menit setelah azan. Coba diulang lagi Bu, pelan-pelan coba. Kalau di Oman itu ada beberapa masjid yang menetapkan waktu iqamahnya, jadi cukup lama itu. Azan dan iqamahnya berapa lama? Sampai 45 menit kalau azan. Itu sholat apa? 45 menit azan. Kenapa diundur sampai segitu? Dari dulu begitu, sampai 45 menit di banyak tempat, di banyak wilayah itu tidak waktu antara azan dengan iqamah itu sampai 4 menit. Berarti kalau dihitung jamaah akan pulang kita masuk sholat. Jadi berarti antara azan dan iqamah 45 menit. Ya. Alasannya karena? Iya. Mungkin karena atau mungkin karena ini ada pekerja-pekerja di situ. Banyak kan di daerah-daerah yang tidak, maksudnya daerah perumahan yang nggak ada pekerja yang bangunan itu juga yang bangunnya juga. Kebanyakan yang paling lama itu dulu adalah asar. Ya. Bagaimana? Yang pertanyaannya tadi? Jadi dengan awal waktu sholat itu berarti tetap dihitung pulangnya jamaah laki-laki dari
Nah, itu tadi cuma anggapan saya saja. Kalau umumnya sholat dikerjakan di awal waktu seperti itu. Namun kalau tadi keputusan dari masjid yang ada itu 45 menit antara jarak azan dan iqamah, berarti ikuti seperti itu juga. Itu masih dianggap seperti awal waktu. Namun tadi istilah awal waktu di sini tidak ada ketetapan pasti, ibu-ibu sekalian. Yang jelas masih di awal-awal lah, tidak sampai akhir gitu. Akhir-akhir yang mau waktu sholat itu habis. Ibu-ibu bisa perkirakan sendiri ini. Namun kalau di sini 45 menit, itu mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Kenapa itu diundur? Kadang imam itu putuskan seperti itu, dan jamaah pokoknya manut pada keputusan yang ada. Contoh misalnya di sini kalau di Saudi Arabia, ya, untuk waktu subuh itu bisa sampai 30 menit itu diundur untuk iqomahnya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan jamaah dulu biar mudah untuk melaksanakan sholat subuh. Saya juga yakin mungkin niatannya seperti itu pula, untuk jamaah itu persiapan seperti itu untuk siap-siap sampai 45 menit, mungkin ada kesibukan dan yang lainnya, walaupun itu di pemukiman misalnya, ya mereka siapkan seperti itu, atau ini mungkin sudah jadi kebiasaan di Oman, seperti itu tidak masalah. Maka kalau ibu-ibu mau kerjakan mau di awal, lebih awal dari itu tidak masalah. Ibu mau 45 menit atau itu masih 1 jam antara azan dan iqamah tadi juga itu tidak masalah. Yang jelas kalau waktu asar itu baiknya tidak sampai, kalau di negeri kita azan maghrib kan sekitar jam 4:30 Indonesia, maka jangan sampai jam-jam 4:30 atau 5 gitu ya. Kalau 4:30 atau jam 5 itu berarti sudah dikerjakan di pertengahan dan akhir waktu. Jadi saya mau pastikan awal waktu bagaimana juga tidak bisa. Yang penting kita sudah anggap, oh ini awal-awal yang seperti ini, saya ada azan, saya lakukan langsung, itu awal-awal namanya. Namun kalau ada keputusan di masjid seperti tadi 45 menit setelah azan itu baru iqamah, nah itu berarti juga masih dianggap mereka itu boleh. Namun kalau setelah perhitungan ya kita sudah menganggap itu mungkin di tengah-tengah, namun itu masih boleh seperti itu dikarenakan jadi keputusan bersama dengan berbagai macam pertimbangan. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja ibu-ibu sekalian. Iya, Ustaz. Jazakallahu khair untuk hari ini, Ustaz. Iya. Akan ditutup, Ustaz. Ya, taib. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Kita cukupkan, mudah-mudahan semuanya mendapat berkah ilmu dan amal dan terus diberikan taufik dan hidayah dalam melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.